Ada yang mau disampaikan, Pak? Ada yang mau disampaikan. Baik-baik aja, Pak, anak buahnya, Pak. Boleh, Pak, sini, Pak. Anak buahnya nggak usah arokan, Pak, ya. Anak buahnya dibina dulu, Pak. Iya, daripada dibina rasain. Kalau nggak bisa dibina, kita yang bina, Pak. Anak buahnya kayak nggak pendidikan aja, Pak. Asal rendah. HP depan, HP turun, Pak. Sepatu gue yang satu. Hebat. Sepatu gue yang satu. Cinderella gue. Bro, HP, bro. Gantian. Video. Ayo nih, ayo. Ke belakang. Pak, jangan bisa disampaikan, Pak. Pak Silmi gimana, Pak? Aduh. Pak, dari kemarin malam nih, Pak, nggak dapat apa-apa nih, Pak. Sampaikan, Pak. Sedikit, Pak. Keluarin unek-uneknya, barang buktinya juga, Pak. Kedatangan hari ini, boleh? Gimana, Pak? Pak, keluarin unek-uneknya aja, Pak, biar nggak enek. Oke, Pak. Jangan masuk. Udah, Bang, ya. Tinggi, Pak. Thank you, Pak. Cari yang nendang, siapa yang nampol? Ya, tak banyak atau tak ada komentar dari Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim saat tadi di hadapan wartawan di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Malam ini Silmi Karim mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, saudara, memang KPK meminta agar Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim ini bersikap kooperatif untuk menjalani pemeriksaan. Pencarian Silmi, saudara, dilakukan terkait dengan pengembangan operasi tangkap tangan atau OTT Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang dilakukan KPK pada Selasa malam. Hingga KPK pada Rabu sore tadi menyatakan masih terus melakukan pencarian Silmi dan meminta Silmi Karim untuk kooperatif untuk menjalani pemeriksaan di KPK yang dibutuhkan KPK untuk mengembangkan kasus operasi tangkap tangan yang terkait kasus dugaan korupsi imigrasi di Jakarta Barat. Lebih lengkap soal kedatangan Silmi Karim ke KPK, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya. Selamat malam, Bene. Baik, Bene, tadi kami di studio kurang terlalu mendengar apa yang terjadi di sana, apa yang disampaikan Silmi Karim. Apakah memang ada yang disampaikan Silmi Karim terkait kehadirannya di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada malam ini? Ya, Vidi dan juga saudara, memang tadi Silmi Karim baru saja ini mendatangi KPK begitu ya secara mandiri, di mana pada pukul 22:35 waktu Indonesia Barat kami mencatat Silmi Karim ini langsung masuk ke gedung KPK tanpa menginformasikan atau memberitahukan kepada awak media tujuannya sebenarnya apa. Memang kita ketahui sebelumnya bahwa Silmi Karim sendiri ini dipanggil pihak KPK terkait dengan dugaan kasus begitu ya yang terjadi di kantor imigrasi Jakarta Barat, yang dimana sudah ada 17 nama yang ditahan begitu ya oleh pihak KPK hingga malam hari ini. Namun tadi juga ketika Silmi Karim datang begitu ya dengan pengawalan ini
Silmi Karim langsung menaiki lantai 2 di gedung KPK Merah Putih ini untuk selanjutnya mungkin akan diperiksa oleh pihak KPK, karena kita ketahui sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo juga mengimbau kepada yang bersangkutan atau Silmi Karim untuk bisa datang ke KPK. Artinya memang sejauh ini Silmi Karim belum ditetapkan sebagai tersangka, namun memang dugaannya dari 17 nama tersebut inisial SK, yakni Silmi Karim ini diduga terlibat atas korupsi yang menimpa di kantor imigrasi Jakarta Barat. Begitu, Vidi. Baik, Bene, apa ada penjelasan dari KPK terkait peran Silmi Karim sehingga KPK membutuhkan kehadirannya untuk diperiksa? Seperti apa konstruksi kasusnya sehingga ada Silmi Karim di situ? Ya, Fidis, untuk konstruksi kasus memang belum diungkapkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo apakah nantinya yang bersangkutan ini terlibat diduga dalam pasal suap ataupun pemerasan. Namun yang pasti ini adalah pengembangan kasus dari kasus yang terkuak di kantor imigrasi Jakarta Barat, di mana sudah ada 17 nama, dan dari 17 nama tersebut ini 8 orang merupakan ASN atau aparatur sipil negara, dan 9 orang ini adalah pihak swasta. Kami juga tadi diperlihatkan oleh pihak KPK beberapa barang sitaan yang sudah diamankan oleh pihak KPK. Di antaranya kami melihat begitu ya, 7 mobil dan juga 15 kendaraan bermotor, juga 11 sepeda begitu. Masing-masing ini disita dari tempat yang berbeda, dan untuk sejauh ini memang barang-barang sitaannya hanya mobil, kendaraan begitu ya, dan juga ada valuta asing, Vidi dan juga saudara ya, dan beberapa gram logam mulia yang disita oleh KPK. Begitu, Vidi. Baik, Benediktus Adia, terima kasih untuk laporan Anda. Nanti kami akan menghubungi Anda kembali untuk mengupdate soal datangnya Silmi Karim ke KPK yang terkait dengan panggilan KPK untuk menelusuri operasi tangkap tangan terkait kasus korupsi di imigrasi Jakarta Barat. Terima kasih, Benediktus Aditya. Saudara, sebelumnya KPK meminta agar Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim bersikap kooperatif menjalani pemeriksaan. Silmi, saudara, dicari penyidik KPK terkait operasi tangkap tangan di wilayah Jakarta Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mencari sejumlah pihak yang terkait rangkaian OTT dugaan korupsi layanan keimigrasian di Jakarta Barat. Ini tim juga masih terus melakukan pencarian terhadap saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Tim tentunya kemudian membutuhkan kehadiran dan juga keterangan dari yang bersangkutan. Oleh karena itu kami juga mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif, ya, barangkali bisa menyerahkan diri ke KPK, ya, sehingga bisa membantu proses penanganan perkara ini. Saudara, breaking news Kompas TV akan segera kembali usai jeda.